A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kita rasakan, nikmat yang selalu ada dalam diri kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang relasi antara ilmu dan pembentukan karakter yang baik dalam jiwa. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk melengkapi, menyempurnakan pembahasan kita. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Al-aqlul kamilu qahiru tab'is su. Akal yang sempurna itu akan bisa mengalahkan syahwat, akan bisa mengalahkan dorongan hawa nafsu kita. Kita masih teringat dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, di mana Zulaikha adalah wanita cantik, wanita yang memiliki kehormatan di tengah-tengah masyarakat Mesir, dan Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabiullah, Nabi yang diutus untuk memberikan hidayah kepada masyarakat. Kita bisa membayangkan bagaimana kondisi sulit yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Satu sisi, Zulaikha adalah wanita cantik, dan Zulaikha lah yang memanggil Nabi Yusuf alaihissalam, yang memaksa Nabi Yusuf alaihissalam. Di sisi lain, Nabi Yusuf adalah manusia biasa, manusia memiliki syahwat. Meskipun beliau adalah utusan Allah, tapi beliau juga seperti kita, memiliki syahwat. Nabi Yusuf alaihissalam berhadapan dengan suatu kondisi yang sangat sulit. Dia harus memilih antara syahwat dan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Yusuf alaihissalam memiliki akal yang kamil, akal yang sempurna. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki ilmu yang cukup. Nabi Yusuf alaihissalam tidak tertipu dengan rayuan iblis, tidak terjerumus dalam kesesatan, dalam kegelapan. Nabi Yusuf alaihissalam bersedia untuk dihukum kalau seandainya hukuman tersebut karena membela ajaran Allah, kalau seandainya hukuman tersebut karena untuk menjaga kesucian diri. Para pemirsa bisa melihat bagaimana dampak ilmu dalam menjaga kesucian diri. Kalau seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak memiliki ilmu yakin, ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf pun akan terjerumus ke dalam kegelapan. Nabi Yusuf alaihissalam akan mengikuti rayuan Zulaikha untuk berzina. Na'udzubillah. Dengan kita melihat fenomena ini, maka cukuplah bagi kita untuk bisa menggerakkan hati kita, jiwa kita, untuk tidak malas, untuk gigih, semangat dalam menuntut ilmu. Dan satu hal yang paling penting, ketika kita menuntut ilmu, janganlah kita bertujuan untuk mengambil hati orang lain, jangan. Karena itu riya. Kita harus memiliki tujuan yang tulus untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kita akan diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar dengan baik dan bisa mengamalkan ilmu dengan baik.
Jadi kata Imam Ali bin Abi Thalib, akal yang sempurna akan bisa menang dari hawa nafsu. Berbicara tentang hawa nafsu, maka kita akan berbicara tentang satu godaan yang luar biasa. Suatu godaan yang seringkali menghampiri kita. Yang namanya hawa nafsu itu tidak hanya terbatas kepada hubungan lawan jenis, bukan. Hawa nafsu itu bisa bersifat harta, kedudukan, dan berbagai hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang yang belajar agama, dia menjadi guru, menjadi ulama. Di saat itu syahwatnya, hawa nafsunya akan selalu menghampiri dirinya, akan mendorong dirinya untuk bisa terjerumus kepada hubbud dunya, cinta kepada dunia, cinta kepada kedudukan. Dan suatu penyakit yang sering kali kita dapatkan di dunia keilmuan adalah sombong, meremehkan orang lain. Taruhlah ada seseorang yang belajar agama sudah 15 tahun, 20 tahun. Dia meremehkan pelajar yang baru belajar agama selama 5 tahun, 4 tahun. Ini adalah penyakitnya ulama. Kalau seandainya ulama ini tidak sadar dengan penyakitnya, maka ilmu yang ia pelajari, kedudukan yang ia miliki akan membawa madarat, membawa mafsadah bagi dirinya. Na'udzubillah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita diberi kedudukan di tengah-tengah masyarakat, diberi ilmu, diberi pemahaman yang benar tentang agama, maka kita minta kepada Allah supaya nikmat ini membawa kebaikan kepada kita, supaya kita sadar tentang kemuliaan nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat ini ada dalam diri kita, tapi kita memanfaatkan nikmat ini untuk menggapai kedudukan di sisi manusia. Na'udzubillah. Kalau kita berbicara tentang hawa nafsu, izinkan saya menukil suatu perkataan indah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, cukuplah kebanggaan bagi saya dengan menjadi hambamu, wahai Tuhanku. Artinya apa? Artinya Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya menganggap Allah sebagai satu-satunya tujuan yang penting yang harus digapai. Cukuplah kebanggaan bagiku dengan aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Orang seperti ini adalah orang yang alim. Orang seperti ini adalah orang yang sadar bahwa status hamba adalah status yang sangat luar biasa. Karena hamba ini dinisbahkan kepada zat yang paling sempurna. Ketika kita dinisbahkan kepada zat yang paling sempurna, maka kita pun akan mendapatkan kesempurnaan darinya. Dan disitulah letak kesempurnaan, disitulah letak kemuliaan. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ilmu, dan kita minta kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai orang yang soleh, orang yang baik. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.